Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi untuk tertanggal 1 hingga 7 bulan Agustus 2024 ya. Seperti biasa, sebelum memulai mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Oke, baik ya. Nah, jadi ini menurut si pasangannya kamu itu tuh kemarin ya cukup mengecewakan dirinya gitu. Jadi mungkin dia tidak melihat bahwa kamu di sana itu tuh care sama dia ya. Dia tidak melihat hal itu. Dia tidak melihat apa yang kamu lakukan selama ini kepada dia. Ini nampaknya berkurang gitu ya. Jadi kayak atensinya kamu terbang kemana-mana, nggak tahu entah ke arah mana ya pikirannya kamu, perasaannya kamu. Tetapi yang jelasnya menurut si pasangan kamu tidak untuk dia. Nah kayak gitu ya. Jadi misalnya begini, ketika kalian ada pertemuan gitu ya, dia ngomong apa kamunya nggak nyaho gitu ya. Dia bertanya apa kamu nggak jawab gitu. Atau ini bisa yang kayak dia chatting kamu tapi kok rasanya chattingnya dia diabaikan oleh dirimu. Nah seperti itu ya, dia ngajak kamu jalan, kamunya nolak gitu. Sepertinya kamu ya tidak tertarik lagi kepada dirinya gitu ya. Atau kalau ini hubungan PDKT gitu ya, setelah seberapa banyak pun usahanya dia untuk menarik atensinya kamu, untuk menarik perhatiannya kamu, tetapi ternyata usahanya dia itu tuh kok kayaknya belum bertemu dengan hasil yang dia inginkan, yaitu direspon balik dengan baik oleh dirimu gitu ya kan. Nah dia kayak ngelihat bahwa yang dia lakukan ke kamu ini tuh sudahlah sebuah tindakan yang cukup besar ya menurut dia ya. Jadi misalnya begini, walaupun menurutmu itu hanyalah sebatas sebuah chattingan gitu. Tapi ya jangan-jangan dalam kebiasaannya dia atau dalam keidealannya dia sebagai seseorang, ini tuh nggak boleh dianya yang duluan memulai komunikasi gitu ya. Jadi dia udah maksain nih dirinya dia ya untuk mau nih merendahkan hatinya atau bahkan merendahkan dirinya dia gitu ya untuk duluan bersapa dengan kamu gitu ya, sama kamu. Tapi sapaannya dia itu tuh tidak digubris sama kamu gitu loh. Jadi ya sakit gitu ya, dia ngerasa sakit. Nah di sana ya. Tapi lucunya, walaupun dia merasa sakit dengan apa yang dia lihat melalui sikapnya kamu, caranya kamu bicara sama dia, tapi sempet hal ini tuh apa ya, memang nyakitin dia, tapi nggak bikin dia nggak bikin dia kapok. Ada masanya ya, ada masanya sempet bikin dia itu tuh masih belum kapok gitu. Ya sakit seperti kayak orang lagi mengiris gitu ya, mengiris sesuatu, katakanlah mengiris bawang gitu ya. Tapi kemudian tanpa sengaja mengiris jari telunjuk sendiri gitu kan. Nah, tapi kan kebanyakan orang setelah mengiris, setelah teriris ya ini jari telunjuk sendiri, terus diobati sebentar, terus kan melanjutkan aktivitas mengiris tadi. Nah kira-kira begitulah kalau dianalogikan tentang si pasangannya kamu. Dia merasa kecewa gitu ya, karena kamu tidak mau diajak jalan gitu. Sempet dia aduh gitu ya, kok nggak mau nih orang diajak jalan gitu ya. Tapi habis dari situ dia udahlah, coba kesempatan berikutnya, mana tahu hari ini dia tidak mau jalan, besok jika aku ngajak dia masih mau lagi. Nah kayak gitu ya. Atau yang misalnya begini, kamunya dia temui seperti orang yang lebih sibuk sama kerjaannya kamu gitu ya.
sama hidupnya kamu sendiri gitu. Jadi kamunya itu tuh yang harusnya bermalam minggu dengan dia, tapi kamu malah sibuk dengan paper-papernya kamu. Nah, di situ kan dia, aduh kok aku nggak diajak ngedate nih gitu ya. Nah, dia sedih gitu ya. Tapi kemudian udahlah, mana tahu malam minggu ini Taurusnya nggak mau ngajak aku atau nggak mau aku ajak ngedate. Mana tahu besok ya hari Minggu dia mau aku ajak jalan-jalan sore. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak ada upaya yang dirasakan sama pasangannya kamu ini tuh sudah dia lakukan ya. Udah dia lakukan berulang-ulang kali gitu. Kamu misalnya salah di matanya dia maafin kamu gitu ya. Kamu misalnya melakukan satu hal yang bikin dia kok kayaknya susah tidur, nggak enak makan, tapi dia bisa menerima apa yang kamu lakukan gitu. Nah, jadi kayak ada dirasakan pasangan kamu, terutama saat belakangan ini tuh tekanan yang cukup intens ya dari dirimu gitu loh ya. Tekanan yang cukup intens, tekanan dari dirimu yang cukup bikin dia bisa merasakan apa sih itu stres gitu ya, apa sih itu depresi bahkan di sana gitu. Soalnya dia kan menganggap bahwa dianya ini tuh layak ya, layak untuk mendapatkan perhatian dari kamu, dapat respon yang baik dari dirimu. Dia merasa layak seperti itu, diperlakukan seperti itu. Tetapi pada faktanya dia tidak melihat sikap lakunya kamu yang demikian. Tentu ini tuh bikin dia kecewa dong ya, bikin dia sakit dong. Gitu ya. Yang pantas menurut dia ternyata tidak dipantaskan oleh dirimu. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini kondisi dari pasangannya kamu ya, Taurus, terutama untuk di tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Agustus. Ini tuh mari lihat perasaannya lagi kacau balau di sana nanti ya. Lagi kacau balau banget gitu. Lagi kayak yang udah nggak ngerti ya harus mau melakukan apa lagi dalam hubungan sama kamu gitu ya. Ini sudah nampaknya masuk ke putus asa gitu ya. Putus asa, ini tuh kayak udahlah aku nggak berdaya lagi di sini gitu ya. Udah seperti orang yang mau angkat tangan lah, mau angkat tangan untuk berusaha yang terbaik bagi kamu gitu loh ya. Karena ya tidak ada ketidaksenangan ya, ada ketidaksenangan yang dia rasakan di sini gitu loh ya. Jadi kayak ya kamu dianggap juga orang yang tidak bertanggung jawab kalau ternyata kamu ini tuh sudah suaminya dia, istrinya dia gitu ya. Jadi ya sangat amat mengecewakanlah dirimu ya di mata si pasangannya kamu ini gitu ya. Walaupun mungkin kamu kayak ngerasa bahwa ya apa yang kamu lakukan itu tuh tanpa ada niatan untuk menyakiti dirinya, tapi ya dia kan punya cara pandang sendiri, dia punya kemampuan untuk mengontrol emosionalnya dia sendiri tuh sampai semampu apa gitu ya. Jadi ya intinya menurutmu bahwa ya pantas-pantas aja sih kamu berlaku seperti itu ke dia, tapi menurut dia walah ini tuh ya nggak pantas lah. Nah, menurut dia kayak gitu ya. Kalau dia mau bisa nyampein unek-uneknya dia sama kamu gitu ya, membuka pikirannya dia, menyampaikan pikirannya dia ke kamu, menyampaikan perasaannya dia ke kamu, saya rasa akan panjang itu ya listnya. Akan panjang listnya ya tentang bagaimana sikapnya kamu ke dia yang nampaknya di mata dia itu tuh salah banget gitu loh, keliru banget. Kayak gitu ya. Tapi di sini tuh mau berontak ke kamu, kok rasa-rasanya juga ya nggak bisa gitu ya,
nggak punya energi. Namun kalau untuk di tanggal 1 hingga 7, saya rasa dia akan mengendorkan ya. Dia akan mengendorkan dirinya dia dari harus bersikap tertentu ya ke kamu gitu. Jadi nanti kamu ini tuh bisa agaknya dicuekin ya sama si seseorang ini gitu ya. Jadi biasanya kalau kamu menerima chatting pagi, siang, sore, malam, bisa jadi chattingan itu tuh tidak kamu terima lagi nanti ya, terutama di rentang 1 hingga 7. Nah gitu. Jika selama ini dianya repot gitu ya, melakukan ini, melakukan itu untuk kamu. Nah nanti kerepotannya dia itu tuh tidak lagi akan mengusik dirimu gitu ya. Kamu nggak akan lihat lagi dia berusaha gini, berusaha gitu ke kamu. Untuk sementara, mari lihat dia undur diri dulu gitu ya. Tarik diri dulu dari kamu gitu. Jadi ya paling jauh orang ini tuh ya hanya ngelihat kamu aja, kayak gimana kamu ke dia gitu ya. Paling hanya itu, dan lebih banyak energinya dia akan dia habiskan untuk meratapi malangnya dia gitu ya, yang diacuhkan sama kamu, yang disakiti sama kamu gitu ya. Jadi ya dia habiskan energinya dia untuk menangis kah, untuk overthinking kah gitu ya. Untuk yang ya cemas, gelisah gitu ya. Nah mungkin juga beberapa dia habiskan pikirannya dia, waktunya dia untuk merancang bagaimana caranya biar keluar dari hidupnya kamu, tetapi bikin kamu nanti tuh jadinya menyesal gitu ya, setelah tidak lagi mendapatkan atensi dari dia gitu. Kayak gimana nih, jadi kayak lagi ngerancang sebuah rencana. Nah seperti itu ya. Nah, namun kalau untuk tindakan secara langsung, katakanlah tanda kutip ya, bikin kamu kapok tadi, mari lihat nampaknya bukan di rentang tanggal 1 hingga 7 ya. Kalaupun dia mau ngelakuin sesuatu ya yang bikin kamu cemberut, yang bikin kamu ngerasain apa yang dia rasain gitu ya, tapi itu bukan terjadi di 1 hingga 7 Agustus. Barangkali ya kalau memang tekadnya dia udah bulat, ya nantilah di tanggal-tanggal berikutnya. Nah kayak gitu. Soalnya di sini juga sepertinya pasangan kamu, terutama kalau dia sudah suaminya kamu atau istrinya kamu ya, soalnya dia kayak mau ini tuh mikir, aduh nanti kalau aku ngajak Taurus ini tuh ribut, nggak enak gitu ya, nggak enak suasananya, nanti tuh bisa nggak enak gitu, nanti bisa jadi makin kacau relationship ini gitu ya, nanti kesian anak-anak misalnya kayak gitu ya. Atau yang dia di situ tuh bisa kayak lebih banyak, udah dah aku tabah aja dah ngadapin Taurus ini. Itu kalau rumah tangga ya, aku tabah aja gitu ya, untuk sementara ya telan-telan ludah aja lah dulu ya. Ngelus-ngelus dada sendiri aja lah dulu gitu, daripada mengusik-ngusik kamu gitu ya. Nah tapi ya jelasnya ini ya, hampir lebih dari 50% nanti sikap si pasangannya kamu ke kamu lebih condong tuh lebih banyak diam gitu ya, lebih banyak akan memilih untuk pasif aja gitu. Walaupun dia nanti lebih aktif, nanti dia gini ya, tindakan dia pasif, tapi pengamatan kepada kamu ini tuh lebih aktif gitu ya, lebih aktif. Jadi yang kayak bolak-balik lihat handphone, adakah kamu chatting dia, adakah kamu telepon dia. Nah seperti itu ya, mengamati kamu, tindakannya kamu ke dia untuk di tanggal 1 hingga 7 ini apa gitu ya. Walaupun dia bisa kayak prediksi, ini kamu tuh jangan-jangan nambah-nambahin lagi nih ya, nambah-nambahin lagi, ini tuh alasan untuk bikin dia semakin berkemelut dengan insomnianya dia gitu ya. Kamu nambah-nambahin alasan untuk bikin dia nggak karu-karuan melewati harinya gitu ya. Perasaan dia yang makin nggak enak gitu ya. Nah gitu, kalau orang udah dalam kebetulan udah dalam kondisi yang negatif, secara otomatis prediksi, asumsi itu tuh berikutnya
hanya akan muter-muter aja di urusan yang negatif-negatif aja. Nah seperti itu ya. Nah jadi nah kan lihat tuh Taurusnya terlambat pulang. Nah kan lihat tuh Taurusnya belum juga ngajak aku jalan gitu ya. Nah lihat tuh Taurus kan tetap dia tidak bergeming, tidak, tetap bandel, tidak mau nge-chatting aku, menerima aku sebagai orang yang istimewa dalam hidupnya. Nah nanti gitu banyak akhirnya ini tuh si pasangannya kamu atau seseorang ini tuh agaknya ngedumel sendiri di balik punggungnya kamu gitu ya. Kalau mau nunjukin rasa-rasanya ya tadi ya, entah dia takut nunjukin tentang dirinya ke kamu ketika dia dalam keadaan yang emosional gitu ya, atau dia bisa aja malu gitu ya nunjukin dirinya dia gitu. Ketika jadi dia nggak mau ngelihat dia nggak mau kalau kamunya ngelihat dia dalam kondisi yang lemah. Nah seperti itu ya. Atau ya memang dia sudah terbiasa dalam pengkondisian ya, apapun yang terjadi pada dirinya ya, yang karena disebabkan oleh orang lain itu tuh ya harus dipendem aja, harus disimpan rapat-rapat aja, nggak boleh, nggak pantas rasanya kalau ditunjukin. Soalnya ada stigma-stigma di sosialnya dia mungkin gitu ya, atau di budayanya dia, stigma-stigma. Apalagi nih kalau cewek ya, cewek itu tuh nggak boleh terlalu atau cowok juga ya, cowok misalnya nggak boleh kelihatan lemah gitu ya, atau cewek nggak boleh kelihatan manja kayak gitu ya. Nah jadi akhirnya ya dia simpen aja sendiri gitu. Atau ya malu juga kalau misalnya kalian udah punya anak gitu ya, nanti anak-anak kalian melihat dianya histeria gitu ya. Nah jadi dia ya lebih banyak akan nyimpen aja ya pikiran dan perasaannya dia tentang apa yang terjadi dalam hubungan kalian. Nah gitu. Dan kalau Mari lihat, mah kamu enjoy aja nanti ya di tanggal 1 hingga 7, kamu enjoy aja. Memang mungkin kalau ini hubungannya pacaran, kamunya lagi nggak mood gitu ya. Nggak usah pun pacaran ya. Nampaknya juga jika ini udah pernikahan atau ini ya masih PDKT, memang nampaknya kamu lagi kurang mood sama si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Memang kok kayaknya lagi nggak ada gregetnya kamu ngelihat si dia gitu loh. Ya, dan ini bisa jadi memang di tanggal 1 hingga 7 kamu agak lebih sibuk dengan aktivitas dirinya kamu sendiri gitu. Entah itu pekerjaannya kamu yang butuh atensi lebih banyak dari kamu gitu ya, atau ya kamu memang lagi terpacu untuk melakukan hobinya kamu atau ya apa gitu ya. Nah jadi memang kamu make segala sumber dayanya kamu hanya untuk dirinya kamu sendiri aja dulu gitu ya. Jadi kamu itu tuh memang kayaknya kalau Mari lihat bolos gitu ya bawaannya ya, bolos gitu, nggak mau repot gitu ya, nggak mau repot, ora urus gitu, ora urus tentang gimananya relationship kalian gitu ya. Apalagi kalau untuk menyibukkan diri melihat-lihat gitu ya, perasaannya dia ke kamu seperti apa, pikirannya dia terhadap kamu kayak gimana, kayaknya kamu ya nggak ada minat ke arah sana gitu ya. Ya tadi kamu kecenderungannya memang lagi nggak peduli, soalnya kamu lagi enjoy aja sama aktivitasnya kamu, sama dirinya kamu sendiri. Dan nampaknya memang kamu lagi nggak mau diusik-usik ya sama si pasangannya kamu ini gitu ya. Memang kamu lagi nggak mau ngebuka diri aja sama dia. Itu loh. Lagi enak. Ini ibaratnya kayak anak-anak ya. Lagi main gitu ya. Lagi terfokus sama mainan. Mau itu bom atom meledak di sebelah kiri gitu ya. mau itu ada banjir bandang di sebelah kanan. Nggak peduli. Nah kira-kira gitu ya analogi tentang dirimu ya. Lah orang kamu lagi asik sendiri. Gitu kan. Nah kalau orang-orang kamu lagi menikmati dirinya kamu sendiri gitu. Jadi keberadaannya dia bisa memang luput dari perhatiannya kamu. Nah kalau itu udah suami istri.
Nah kalau untuk urusannya PDKT, ya memang kamu lagi nggak mau ngebuka diri sama si seseorang ini gitu ya. Ya memang nggak ada minatnya kamu kepada dia. Lah terus kayak gimana? Namanya seseorang yang nggak minat gitu ya kan? Ya kan nggak mau ngasih perhatian dong, nggak mau ngasih atensi dong, nggak mau ngebuka diri dong, gitu ya kan? Nggak ada perasaan di sana, gitu loh. Bukan soal kamu kejam dalam memperlakukan orang yang lagi PDKT-in kamu, gitu ya. Bukannya kamu kayaknya sembrono dalam memperlakukan kehadiran orang lain di hidupnya kamu. Nah kalau untuk PDKT mungkin kamu bisa bilang, lah kan tidak diundang sama aku dianya, gitu kan? Ya dia datang sendiri. Ya udah terserah dia mau ngelakuin apa. Cuman kalau dia mau aku membuka diri kepada dia, lah ya aku nggak mau gitu. Lah nggak tertarik aku sama dianya. Nah kira-kira gitu ya. Jadi bisa memang yang dia anggap negatif tentang dirimu ini tuh sepertinya hanya urusan dia dengan dirinya sendiri. Lah kan nggak bisa dipaksa kamunya cinta sama seseorang. Kan nggak bisa, kamu juga mungkin ya nggak mau ngasih harapan palsu gitu kan. Ya kamu udah tunjukin kalau kamu tuh bersikap dingin ke dia karena kamu ya tidak tertarik untuk menjadi kekasihnya gitu ya. Kan begitu. Tapi jika dia melakukan usaha-usaha, lah kamu ya lepas tangan kan, tidak bertanggung jawab lah di situ kan. Itu kan urusan dia sama dirinya sendiri. Nah mungkin begitu ya prinsipnya kamu. Nah jadi kalau mari lihat memang kalau rumah tangga ya sepertinya kamu lagi sibuk ya memikirkan tentang misalnya kamu mau naik karir, kamu mau ngembangin bisnis, kamu mau mau menambahkan tabungannya kamu. Tapi kalau dalam rumah tangga bisa jadi kamu memang agaknya cenderung ini maaf ya, ini maaf. Apakah kamu agaknya pelit gitu ya ke si pasangannya kamu? Ini maaf ya, pelit. Nah, tapi kalaupun misalnya kamu itu tuh sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kamu dengan baik gitu ya. Tapi bisa jadi ternyata menurut si pasangannya kamu masih kurang. Apa yang kamu lakukan dalam rumah tangga ini itu tuh masih istilahnya di bawah banget gitu loh. Ya, ada hal-hal penting lain yang luput dari perhatiannya kamu. Jadi misalnya begini, menurut dia, ya istrinya kamu ini, suaminya kamu ini, ada 5 hal yang menjadi tanggung jawabnya kamu. Ini contoh aja ya. Tetapi ternyata betul, kamu memang hadir di tanggung jawab pertama. Tapi tanggung jawab kedua, ketiga, keempat, kelima, mana? Kira-kiranya seperti itu. Mana nih? Nggak ada nih. Gitu ya. Misalnya, kamu udah royal ngasih dia duit. Tapi dia nggak butuh duit aja. Dia butuh ya ada suami atau istri yang bisa dijadiin sebagai kekasih ya. Jadi kamu jangan hanya berperan sebagai ATM aja gitu ya. Ya pertimbangkan juga dia tindakannya kamu ke dia sebagai kekasihnya dia, misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya kamu yang istri udah masak gitu ya, kamu udah masak, kamu udah ngapain gitu ya, menata rumah dengan baik gitu. Tapi misalnya kalau ini suami istri ya, hubungan seksualnya kok kamu dingin, nah kayak gitu ya. Nah jadi di sana tuh masih banyak kurangnya kamu ke si pasangannya kamu ini, yang dimana kekurangan kamu itu tuh sudah cukup lama dia sabar-sabarin ya, dia sabar-sabarin gitu loh ya, menunggu kapan kamunya itu tuh nyadar gitu ya bahwa masih ada nih sisi lain yang nampaknya harus kamu penuhi. Gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Virgo, masuk Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi dari Taurus, masuk energi dari Capricorn di sana, hadir energi dari Leo, Gemini hadir, Scorpio hadir. Oke, baik. Mungkin itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.